Oke, kita lanjutkan dengan sifat pemetaannya ya. Jadi dari fungsi trigonometri kompleks. Jadi kita tahu bahwa definisi dari sinus hiperboliskus kompleks itu menggunakan eksponensial seperti ini. Ya. EIZ minus EI min Z per 2I. Ya. Kosinus Z seperti ini tanpa I di sini. Untuk setiap bilangan kompleks Z. Nah, kita tahu bahwa bagian imajinernya adalah kok bagian real dan imajinernya bisa kita hitung dengan menggunakan sin, sin cos, cosin, ya. Tapi kemudian i-nya itu hilang jadi seperti ini, ya. Jadi perhatikan bahwa eh, tentu saja tidak heran kalau ini fungsi EZ itu periodik terhadap Y, maka E pangkat IZ itu periodiknya terhadap X ya. Jadi di sini terhadap Y justru tidak periodik. Ya. Jadi dia tetap terhadap sin nanti periodik gitu. Nah, cosinus itu adalah cos-cos sin-sin. Ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, kita akan mencari peta dari X sama dengan A. Jadi di sini oleh sin Z. Karena kita tahu bahwa bentuknya sin Z itu seperti ini adalah U plus IV, maka U itu adalah ini, dan V-nya adalah ini ya, cosinus X sinus hiperboliskus Y. Nah, kalau X-nya sama dengan A, maka kita peroleh U-nya ini dan V-nya ini. Kita akan mencari hubungan antara U dengan V tanpa dipengaruhi oleh Y yang masih berubah. Ya. Nah, dalam hal ini kita menggunakan sifat fungsi trigonometrik bahwa kuadrat Y min sin kuadrat Y itu sama dengan 1. Jadi kita lihat bahwa kosinus Y itu U per sinus A dan V per sinus V, yaitu suatu hiperbola ya. Hiperbola yang sifatnya sebagai berikut. Ah, ya, ya. Jadi kita tahu bahwa kalau X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, maka dia memotong sumbu X ya. Jadi dia bentuknya seperti ini kurang lebih gitu. Ya. Y-nya tidak. Jadi eh, ini akan berpotongan dengan X sama dengan A di sini. Nah, sekarang kita akan punya U ya tadi ya. U kuadrat per kosinus A kuadrat min V kuadrat sin kuadrat A sama dengan 1. Ya. Jadi dia akan berpotongan di cos A ya. Jadi kalau A-nya 0, dia 1. Ya. Seperti A sama dengan 1 di sini. Ya, jadi ini petanya yang ini adalah ini. Ya. Saya sudah tidak terlalu jelas. Oke, ya, perlu diperlebar begitu. Oke, apakah ini memungkinkan? Ya, jadi bentuknya hiperboloida. Oke, berikutnya, berikutnya eh, peta dari Y sama dengan A ini. Ya,
Ternyata dia bentuknya kalau tidak salah U sama dengan cos ya ini ya. Sin dulu ya. Sin X cosinus hiperboliskus B. Dan V-nya sama dengan plus cos X sinus hiperboliskus B. Jadi U per cos B hiperboliskus B kuadrat ditambah V per sinus hiperboliskus B kuadrat sama dengan 1. Jadi dia tentu saja bentuknya adalah lingkaran. Ya. Lingkaran-lingkaran, maaf, karena ini beda ya. Jadi dia bentuknya elips. Ya. Elips tergantung dari eh, nilai dari B-nya itu. Ya, jadi cukup dilihat kalau perhatikan kalau B-nya 0, tidak mungkin ya. Kalau 0 ini 0 nih. Jadi B-nya tidak boleh 0, maka hasilnya seperti ini. Nah, kalau B-nya 0, kalau B-nya 0 maka U menjadi sin X dan V-nya 0 ya. Jadi grafiknya ada di sini nih. Ya, gitu. Oke, lanjut. Nah, jadi kombinasi dari bidang itu adalah daerah antara lingkaran dan hiperboloida. Nah, eh, bagaimana kalau daerah? Daerah, maka peta dari ini itu adalah ini di sini. Peta dari merah itu adalah Y sama dengan B adalah lingkaran ya. Lingkaran begitu. Oke. Dan separuh begitu. Oke. Jadi ini mungkin kelihatannya ini petanya di sini ya. Kemudian naik ke atas dia di sini. Maaf, mata saya sudah tidak terlihat jelas. Oke, bagus untuk dieksplorasi. Gunakan saja GeoGebra atau Python ya. Ini digambar oleh Python dengan mudah sekarang kita bisa membuat itu. Ya. Nah, kalau tadi grafiknya hanya di atas ini saja, sekarang kalau dua ya. Jadi kalau tadi di atas ini kan grafiknya di atas ini ya. Maka ke bawah dia juga ke bawah ke sini. Oke, jadi eh, apa namanya kotak sekarang menjadi eh, lingkar hiperboloida. Dan kalau dilengkapi dengan gambar yang di dalamnya garis X sama dengan YB, maka bentuknya menjadi ini hiperboloida ada lingkaran begitu. Oke, nah saya kira cukup untuk contoh saja tentang cosinus Z segala. Kalau Anda tertarik, ada bagusnya untuk dilihat ya, bagaimana memperoleh itu sebagai latihan. Dan tentu saja Anda dengan mudah bisa tanya ke AI. Ya.